Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Sentana dari kelas M233B dengan NIM 132310200. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban-jawaban terkait dengan pencegahan bullying di sekolah. Nah, di sini ada yang bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan bullying. Yang seperti kita tahu, bullying itu adalah sebuah tindakan menyakiti, mengintimidasi, menghina, atau mengucilkan seseorang yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Bullying juga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga bisa melalui perkataan, tindakan sosial, maupun digital atau biasa disebut dengan cyberbullying. Apapun bentuknya, tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang serius terhadap korban. Nah, itu yang dimaksud tentang bullying. Dan selanjutnya ada pertanyaan terkait mengapa sih bullying itu masih sering terjadi di sekolah. Seperti yang kita tahu, bullying ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang dampak pada bullying itu sendiri. Terus juga rendahnya rasa empati seseorang. Pengaruh lingkungan juga bisa dari pergaulan atau pola asuh yang kurang tepat hingga pengawasan yang kurang maksimal. Terkadang perilaku menganggap perilakunya hanya bercanda, padahal si korban ini merasakan luka secara fisik maupun psikologis. Nah, ini hati-hati sekali terhadap bullying ya. Jadi tolong pikirkan dua kali tentang dampak-dampak pada bullying itu sendiri, karena bisa merugikan orang lain. Jadi stop bullying dimanapun itu, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan masyarakat atau sosial. Dan selanjutnya, dampak-dampak bullying bagi korban itu sendiri pastinya sangat besar. Terutama apa? Korban bisa dapat kehilangan rasa percaya diri. Terus juga merasa takut datang ke sekolah. Sulit berkonsentrasi saat belajar, mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Prestasi belajar juga dapat menurun karena kondisi psikologis yang terganggu. Itu dampaknya sangat besar sekali ya. Terus bagaimana sih cara mencegah bullying itu sendiri di sekolah? Pencegahan bullying itu tidak bisa dilakukan seorang diri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Terutama sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bahkan guru pun harus memberikan pendidikan karakter. Seperti yang kita tahu, tugas guru bukanlah tugas yang mudah, bukan hanya mengajar atau mendidik, tapi juga menanamkan karakter pada peserta. Selain guru, juga orang tua juga penting, harus menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya, dan siswa perlu diajarkan untuk saling menghormati serta saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Karena di sekolah seperti yang kita tahu banyak sekali perbedaan-perbedaan ya. Dan selain itu, sekolah juga harus memiliki aturan yang jelas dalam menangani kasus bullying itu sendiri. Seperti itu. Terus jika kita misalnya melihat teman menjadi korban bullying, apa yang harus kita lakukan? Jangan diam dan ikut menertawakan. Berikan selalu dukungan kepada si korbannya. Hentikan tindakan bullying jika situasinya aman. Lalu segera laporkan kepada guru atau wali kelas, atau jika ada guru BK di sekolah, kalian bisa melaporkannya langsung ke guru BK supaya dapat ditangani dengan cepat.
sikap peduli dan teman sebaya itu pastinya sangat membantu korban. Nah, bagaimana peran seorang guru dalam mencegah bullying? Kita sebagai guru itu harus memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik dan sebagai seorang teladan. Guru perlu membangun suasana yang inklusif, mengajarkan nilai-nilai saling menghormati, serta harus mengawasi interaksi antar siswa, serta bertindak cepat apabila mendapati indikasi bullying. Guru juga harus memberikan pendampingan kepada korban maupun pelaku agar terjadi perubahan habitualnya. Seperti itu. Nah, peran orang tua sendiri pun itu sangat penting, ya. Bukan hanya guru yang menjadi faktor utama, tapi juga orang tua. Orang tua itu perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mendengarkan cerita mereka, pastinya tanpa menghakimi, serta sebagai orang tua harus memberikan contoh perilaku yang baik. Kalau bisa harus bekerja sama dengan pihak sekolah apabila terjadi permasalahan yang ada. Dengan komunikasi yang baik, anak akan merasa aman untuk bercerita ketika mengalami atau menyaksikan bullying tersebut. Pesan saya terhadap para siswa atau peserta didik pastinya mengajak seluruh siswa untuk saling menghargai dan pastinya tidak boleh mengejek teman, tidak membeda-bedakan, dan berani mengatakan tidak terhadap bullying. Jadilah teman yang baik, karena satu sikap baik dapat membuat seseorang merasa diterima. Sedangkan satu ejekan dapat meninggalkan luka yang sangat mendalam. Jadi mari bersama-sama menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas pastinya dari bullying. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap materi tentang pencegahan bullying di sekolah. Nah, jadi sekali lagi katakan tidak terhadap bullying. Jangan pernah sekali-sekali melakukan bullying, karena bullying itu bukan hanya tindakan kekerasan tetapi juga melalui tindakan verbal. Jadi bagaimana kita harus menjaga sikap dan menjaga bicara kita terhadap orang lain supaya orang lain itu tidak merasa tersakiti. Nah, mungkin itu pesan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.